Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi 2 lanjutan bahan bakar gas. Bahan bakar gas, beberapa jenis gas yang digunakan antara lain A. Liquid petroleum gas atau LPG, merupakan gas yang tersusun dari gas butana dan metana. Menggunakan gas ini digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. B. Liquid natural gas atau LNG, merupakan gas yang tersusun dari gas etana dan metana yang dalam keadaan tertentu berbentuk cair. Penggunaan gas ini untuk pembangkit listrik. C. Compressed natural gas atau CNG, merupakan gas yang dibuat dengan melakukan kompresi metana atau CH4 yang diekstrak dari gas alam. CNG disimpan dan didistribusikan dalam bejana tekan yang terbentuk silinder. Di Indonesia, CNG dikenal dengan nama bahan bakar gas BBG. Inilah yang digunakan untuk kendaraan berbahan bakar gas. 4. Kendaraan hybrid fuel cell merupakan kendaraan dengan 2 buah sumber tenaga, yaitu tenaga bahan bakar petrol engine fuel cell dan tenaga electric fuel cell. Keduanya saling bekerja sesuai kebutuhan situasi dan kondisi tertentu. A. Pada saat ini kendaraan berjalan pelan, maka mode elektrik dan akan aktif di mana tenaga elektrik sebagai sumber tenaganya. Pada saat kendaraan berjalan pelan, maka mode elektrik akan aktif di mana tenaga elektrik sebagai sumber tenaganya. B. Pada saat berkendara berakselerasi dalam kecepatan tinggi, kedua sumber tenaga bekerja secara bersamaan sehingga dapat berakselerasi secara maksimal. 5. Kendaraan electric fuel cell. Kendaraan elektrik tidak menggunakan bahan bakar sebagai sumber tenaga, tetapi menggunakan listrik yang tersimpan dalam baterai. Kendaraan ini cocok dengan keadaan saat ini dan akan datang karena ramah lingkungan dan tidak memiliki emisi gas buang. Penerapan elektronik pada bidang otomotif. Teknologi otomotif berkembang beriring dengan perkembangan teknologi yang ada terkait hal ini. Penerapan sistem elektronik mengalami perkembangan yang cukup besar, misalnya pada teknologi engine dengan pengontrolan sensor, akulator oleh engine control unit ECU. Penerapan elektronik pada bidang otomotif antara lain: 1. Engine, pengontrolan mesin suplai bahan bakar dan pengontrol percikan bunga api pada motor bensin sudah menggunakan sensor dan aktuator. Pada sistem electric fuel injection atau EFI. 2. Sistem rem. Sistem rem yang dikembangkan dikenal dengan nama anti-lock brake system ABS, yang digunakan untuk memudahkan pengendalian sistem kemudi kendara saat mengerem. 3. Sistem string atau power steering. Untuk lebih mengubah setir kemudi agar lebih ringan, maka teknologi yang menggunakan mekanik diubah menjadi hidrolik dan elektrik seperti pada gambar berikut. 4. Sistem suspensi. Sistem suspensi digunakan untuk kenyamanan berkendara terhadap goncangan saat melewati jalan yang tidak rata. 5. Sistem keamanan. Sistem kendaraan sangat penting untuk menghindari pencurian. Teknologi elektronik yang digunakan dalam sistem immobilizer, yaitu sistem yang dapat melumpuhkan kendaraan saat menggunakan kunci kontak yang salah. Sistem keamanan tersebut berkembang secara hadirnya sistem keyless operation, sistem KOS, dan bahkan sistem Internet of Files atau LOV.
Teknologi mobil listrik. Kendaraan listrik mulai berkembang dan dinikmati masyarakat pada akhir-akhir ini. Hal ini disebabkan kendaraan listrik lebih ramah lingkungan dengan tidak adanya proses pembakaran. Awal kendaraan listrik sudah berkembang dan populer pada abad ke-19, namun karena kendaraan listrik pada waktu itu sangat mahal membuat kendaraan ini kurang diminati. Kendaraan bermotor menjadi kontributor terbesar pencemaran udara di Indonesia. 60% polusi terjadi karena pemakaian motor mobil yang menggunakan bahan bakar minyak atau BBM beroktan rendah seperti premium. Hal ini membuat pemerintah dan masyarakat mulai berpikir ulang tentang berkendaraan dengan proses pembakaran yang menghasilkan emisi gas buang rendah atau ramah lingkungan. Salah satu pilihan teknologi pada saat ini adalah kendaraan hybrid, yang kendaraan listrik electric vehicle yang dinilai lebih ramah lingkungan. Jenis kendaraan mobil listrik terdapat 3 jenis, yaitu mobil listrik electric vehicle atau EV, 2 plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV, 3 hybrid electric vehicle atau HEV. Mobil listrik dalam pengoperasiannya sangat irit dibandingkan dengan jenis mobil lainnya karena sesuai pengisian dapat menempuh jarak ratusan kilometer tanpa harus membeli bahan bakar minyak yang harganya selalu naik. Di Indonesia saat ini mobil hybrid lebih dinikmati karena mobil ini menggunakan 2 penggerak, yaitu motor listrik electric vehicle atau EV dan motor pembakaran dalam, di mana sumber tenaga motor listrik berasal dari baterai dan motor bakar berasal dari konversi bakar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.